Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setelah ini sesi kedua ya. Ya. Apa kita bisa tembus 4 jam seperti Wih, komennya Dupe ya? ngeri. Tergantung panasnya nih. Jadi udah boleh komen-komen di Instagram ya. Udah boleh komen-komen di live silakan. Ini kita setelah kembali dengan temanya yaitu influencer bisa apa. Ya. Tapi sebelum kesana nih, Ya. gue sebenarnya punya tiga pertanyaan gatel. Widih. Gue selalu nyebutnya gitu, tiga Oke, pertanyaan gatel oke. ya. Ide temanya bahwa ini adalah 3 pertanyaan gatel ini barusan aja sebenarnya. Baru aja gatal gitu. Gue suruh lo pilih dari Oke. 2 hal yang akan gue kasih gitu ya, Oke. secara cepat. Oke. Cepat ya jawabnya ya. Cepet ya, Gak boleh oke. mikir ya. Sorry. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, komunitas atau distributor? Komunitas. Oke. Siap. Makanya dia kemarin julitin distributor. Ya. Gue julitin komunitas juga kok Tadi mau ada pilih-pilih. FVS distributor Oh ya. iya. Hai Om Kiki. Faruk atau Dupe? Gue Dupe. Bro, makanya jangan Bukannya gue gak sayang sama lo belum. Bukan gue gak sayang. Gue sayang sama lo belum. Ya, Gue sayang ya. sama lo. Ini Oke. sebenarnya pertanyaan terakhir yang paling gampang dijawab gue yakin ya. Jogja atau Manado? Jogja. Jogja all the way baby. Walaupun gue terus terang gue mesti bilang sama sedulur gue di Jogja. Walaupun gue belum terlalu bisa bahasanya. Gue masih belajar kayak. Yang ngasih dia budayanya tempat gitu ya. temen tidur Jogja soalnya. Tapi gue sayang banget sama Jogja. Terima kasih Jogja. Jogja always istimewa. Lu kan gede di Pondok Gede ya Oh, sebenarnya. gue born and raised Pondok Gede baby. Iya ya. Istilahnya lu terbiasa dengan kebudayaan Betawi sebenarnya harusnya. Gue sangat terbiasa dengan kebudayaan ya, mungkin Betawi ya. Iya, Betawi ya, yang Betawi bener-bener nempel sama lu pasti Iya, Betawi sebenarnya. Betawi karena ya Pondok Gede ya Pondok Gede, Betawi uduk banget. lah, Nasi uduk. uduk pakai kacang. Wih, Yo. apa? Sambal kacang. Kacang, itu Ih, kan. bakwan. Iya, lu apalagi lubang buaya sekitarnya tuh. Widih, juara kulinernya banget, tuh. juara. Ya? One of the best lah. Iya. Bisa dibilang lo gede di sana, lo bahkan gede di Jakarta, jatuh cintanya dapetnya di Jogja, Di Jogja. gara-gara vape. Setuju. Gara-gara Ya, vape. gara-gara vape. Gara-gara Dupe juga sih. Gara-gara Dupe lagi sih. Ruk, karena lo tidak bisa memprovide jodoh, Iya, itu sebabnya lo itu gak bedanya, dipilih. itu beda. Mungkin di situ belum. Tapi kalau di luar dari itu lo kayaknya masih bisa seimbang. Masalahnya kemudian key point-nya adalah jodoh. Itu benar, ya nggak? benar, Dupe benar. sanggup Iya. mengantarkan walaupun di saat yang bersamaan Dupe gagal dapet jodohnya. Dupe cuma dapat gini doang deh. Cuma lo sama gue doang yang tahu dan beberapa sih. Padahal bareng gitu ada momennya. ada om sebut juga pasti tahu. Oh, tuh. gitu. Antoni pasti tahu ya. Antoni tahu ya. Nah, Oke. kita kembali ke influencer Oke, bisa oke, apa. Oke. Banyak sekali yang influencer yang bener-bener respect sama lo, mengagumi lo dan enggak kemudian sih. look up on you gitu ya. Look up ini lah nggak, kita nggak usah dipungkiri dulu. Maksudnya mereka artinya tapi banyak sekali juga influencer yang lahir di luar jangkauan lo. Setuju. Banyak banget ya. Banyak banget. banget. Walaupun Banyak yang ternyata yang besar-besar ini sebenarnya juga ada di bener-bener bisa lo jangkau, bisa lo Setuju. reach dengan baik, Setuju, bisa lo setuju. mau koreksi, lo mau Setuju. kasih masukan gitu kan. Setuju. Syukurnya adalah mereka adalah yang sangat penting. Ya. Bukan termasuk dari orang-orang yang baru masuk bermodalkan Apapun itulah yang tadi udah kita apapun bahas itu ya. Oke. Syukurnya gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga bisa dibilang banyak juga influencer yang justru sudah matang di industri ini. Seolah-olah punya ketemu jalan baru yang lupa sama core-nya. Gini sih, sebetulnya gini. Pertanyaan ini akan selalu sama sih. Ya. Kalau menurut gue. Kayak misalnya kita ngomongin misalnya Vaporista. Ya. Gue selalu kalau misalnya di sebuah toko, gue suka nanya. Karena emang biasanya ownernya yang nanya. Opah, lo bisa ngomongin Vaporista gue? Kenapa ya? Masih ngerokok. Oke. Terus gue bilang sama dia, bisa. Terus gue tanya ke Vaporista ini. Bro, nge-vape udah lama?
lumayan apa? Setahun setengah. Wih, lama dong gitu. Alhamdulillah apa. Terus gue tanya lagi, bro, waktu sebelum nge-vape, handphone punya? Belum punya apa. Sekarang pakai handphone. Pakai apa? iPhone. Wih, alhamdulillah dong ya, gitu. Iya gak? Terus yang kedua, gue tanya lagi, bro, motor punya? Sekarang punya apa? Dulu waktu sebelum vape, gak punya. Wah, berarti enak dong ya nge-vape ya, bisa naikin segala macam gitu. Iya opa. Sekarang gue tanya gini, kalau lo bisa punya semuanya, ya gara-gara vape, boleh kali vape-nya ditolong, gue bilang gitu. Rokoknya dikurangin. Dan jangan pernah ngerokok di depan toko vape, gue bilang gitu. Karena apa? Karena toko vape itu kayak I.O, gue bilang gitu. Kalau gue datang, gue lihat lo, dan gue ketemu lo promosiin gue semua barang, dan gue bilang iya kan? Terus tiba-tiba gue beli, dan gue percaya banget bahwa ini adalah solusi gue buat berhenti ngerokok. Nah, terus tiba-tiba besokan yang lo ngerokok di depan toko vape, gimana perasaan gue? Kenapa gak bisa jadi solusi buat lo? Itu dia, Ya kan? itu dia kan. Maksud gue juga gitu, sama. Intinya gitu, begitu kita ngomongin influencer, sama. Coba lo perhatiin lo dulunya siapa. Ya. Sekarang di saat lo punya subscriber segitu banyak, atau lo punya followers. Yo, berarti ini ngomongin Faruk nih. Terus Kayaknya kita mesti julitin dia sih ya, kayaknya dia yang paling gampang dijulitin. Secara dia boss of Ria. soalnya kan kalau ngomongin subscriber kan selalu Faruk Iya, ya iya, bangga-banggain. iya, Sekarang iya, memang iya. 600.000 Wih. gitu kan ya. Congratulations, Vapor Staff Indonesia udah sampai 600.000. Iya, tapi di saat yang gila. bersamaan gitu kan makin ria gitu. Enggak apa. Enggak apa-apa. Besok dia sih. bakalan balas dendam nih. Besok lu mesti invite gue di acara lu, biar gue pengen balas, kata dia gitu. Tapi ya maksud gue adalah ketika ngomongin bisa apa, lo juga salah satu orang yang akhirnya terjun di asosiasi dan lo mengepalai bidang profesi ya. Profesi sih. Artinya banyak orang yang percaya bahwa lo Eh, bisa ya, bisa jadi bisa ngemong lah. alhamdulillah sih gue dikasih kepercayaan itu ya. Karena gue ngelihat gini, bukannya kita pengen sok-sok ngatur lo mesti apa. Tapi kita sangat sayang sama ekosistem yang udah dibikin. Yang terjadi dari atas dasar kesadaran, atas dasar pertemanan, atas dasar persahabatan, atas dasar banyak banget value-nya. Dan tiba-tiba kita dicemplungin di posisi seperti itu gitu loh. Ya. Dan gue lihat kondisinya sekarang makin sangat menyeramkan. Karena apa? Karena orang berpikir kayak, oh vape tuh segampang itu. Akhirnya gitu. Karena semua orang ngerasa, oh iya vape tuh, kalau gue begini ya, kalau gue segini ya gue bisa begini. Kalau gue segini ya gue bisa begini. Kalau gue makin gede gue, gitu. Nggak gitu pak. Nggak ada yang peduli lo mau segini, mau segini, mau segini. Ini kita ngomongin masalah orang mau mengukurnya lewat uang ya. Uang kek, Atau follower kek, harkat. atau apapun yang lo punya gitu. Bukan itu pak, gitu. Vape itu akan aduh gue selalu bilang apa sih di duit yang apa sih di vape yang gak jadi duit kalau duit yang lo kejar. Ya. Karet-karetan RDA aja udah kayak apa tahu gitu loh. Lu jualan baut aja di RDA, baut RDA, saya terima baut Sempat ada yang RDA. jual obeng malah. Gila, Iya, kan? itu dia maksud gue. Apa yang di vape yang gak jadi duit kalau lo cuma pengen ngomongin duit gitu. Tapi effortnya, teman-teman yang jualan obeng, effortnya dia di dalam industri itu udah tinggi. Makanya dia bisa ngeliat bahwa obeng adalah sesuatu hal yang menghasilkan gitu loh. Ya. Itu loh maksud gue. Semua tuh punya effort, punya meter. Dan kalau lo datang cuma pengen cari duit silakan, gak ada yang ngelarang. Tapi yang kayak gue bilang ya mungkin lo gak bakalan dapetin apa yang lo mau gitu. Karena pola Atau pikirnya nggak salah. sebesar sesuai harapan Itu lo. dia. Atau mungkin lo bisa dapat lebih besar jika lo mau melakukan meteran lo lah. Gitu. Bukan gue bilang semua orang mesti melakukan meter. Mindsetnya benerin. Kalau lo suka, nih ya, kenapa gue bilang selalu mindsetnya benerin? Karena gue bisa bilang gini, ini itu mulainya dari lucu-lucuan pak. Kita yang paling bisa ngeliat gitu loh. Ini lucu-lucuan aja bisa kayak gini gitu. Terus lo coming out of nowhere, bro, come on lah.
put some effort on it. Have knowledge, have decency, have faith, have passion, have apa? Gue paling suka kalau ngeliat orang tuh yang passionnya besar ya. Ya termasuk lu sebenarnya. Aduh. Passionnya tuh sama Feb tuh kayak gue lebih yakin dia lebih sayang Feb daripada Oma sebenarnya. Ngeri banget tuh. Ma, jangan didengerin, kok suka kelepasan. Lebih sayang sama Feb daripada bininya. Ntar lo lihat komennya, iya gitu lo lihat pasti. Ya, coba kita ukur kalau ada meteran cinta. Ini dia bikin gue tidur di atas welcome nih. Lo tau kan sekarang ada yang pengukur suhu tubuh tuh ya. Seandainya itu masalah cinta yang diukur ya. Begitu dia, misalnya dia tembak nih. Oh bukan bininya nih. Ya, gue nggak bilang iya sih, tapi maksud gue karena gini, gue suka, gue kerja, gue hidup, jadi gue mesti mencintai hal yang sama. Gue pasti sayang banget sama keluarga gue over everything. Tapi di saat kayak sekarang gitu, gue mesti jauh dari keluarga gue gitu untuk beberapa hari ke depan. Ya itu gak masalah, yang penting buat Feb. Itu dia. Gitu ya? Kalau gue gitu. Karena emang gue lihatnya seperti itu. Gue bilang kita semua hustle kok. Gitu loh. Meterannya sama bro. I mean like kayak lo pergi dari rumah, pamit untuk pergi kemana aja yang lo mau gitu loh. Karena sih meterannya sama, spiritnya sama. Iya. Nah, tapi gak banyak mungkin ya. Jadi gue bisa mengukur ada influencer grade B. Kenapa di grade? Gue langsung julid tuh. Menurut gue grade B karena emang passionnya tidak grade A. Karena mereka pikir gini ya, achievement itu penting. Contoh, jika lu sudah melakukan A di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah event, di dalam sebuah apapun yang lo kerjakan, lo berharap itu ada value-nya. Ya. Ini yang gue bilang, kadang-kadang lo pengen terlalu cepat untuk bisa dinilai. Kita gak akan nanya lo siapa, kita gak akan peduli lo siapa. Yang masalahnya yang kita peduliin adalah lo udah bikin apa. Ya. Achievement lo gak penting pak. Ya. Bener gak sih? Correct me if I'm wrong nih. Tapi maksud gue, achievement lo di vape itu gak penting. Tapi apa yang lo bagi di vape ini, gitu, itu yang penting. Yang lo share, bukan yang lo capai. Betul, yang achieve on lo kita gak pernah nanya. Lo dulu siapa, sekarang lo punya apa, enggak. Tapi apa yang udah pernah lo lakuin buat vape. Ya. Dan itu poinnya ya, apa yang udah lo share, apa yang lo udah bagi. Setuju. Karena dengan seperti itu, apa? Betul, dengan seperti itu akan terlihat kualitas lo. Kualitas lo tuh maksud gue kayak gila passionnya tuh tinggi men. Begitu passion lo tinggi ya, everything comes aboard. Percaya sama gue. Kita semua dari lucu-lucuan pak, kita cuma suka gitu. Terus tiba-tiba dari yang beli kawat, ya kan, beli RDA, beli mod, beli kapas, semua gratis tuh. Karena apa? Karena kita bertanding, misalnya cloud chasing, misalnya teman-teman cloud trade. Tadinya juga semua beli, sampai akhirnya semua gratis. Tapi begitu gratis, gimana cara lo ngebalikin gratisnya? Ngebalikin itu semua. Karena emang ada yang emang buat lo, ada yang buat orang. Ya lo yang ngatur gimana caranya. Nah tapi sekarang pertanyaannya adalah ketika industri ini semakin mapan, tapi ternyata banyak juga, gue bahkan melihat kecenderungannya banyak sekali kesannya kayak agency, jualan buzzer, ya kan ya? Jualan buzzer dengan sekelompok berapa orang, satu grup, silahkan nih kalau lo mau. Yang bahkan gue nggak pernah ngelihat dia, yang ada di situ ya, nggak pernah ngelihat mereka itu do something buat industri ini. Sekarang gue gak nyalain. Pengen earn something. Sekarang kalau gue nyalanya gini, kalau lu cuma pengen ngebas, silakan aja ngebas. Tapi lo gak bakal jadi influencer. Karena untuk jadi seorang influencer, effortnya jauh lebih gila. Ini bedanya. Iya. Ya. Bahwa lo cuma sekedar ngebas atau lo pengen influencing itu dia. Kalau lu cuma ngebas, ya lo ngebas silakan. Lo mau handshake kek, pamer badan kek, show face kek, biar semua follower lo lihat lo siapa dan apa yang lo pegang. Tapi kalau lo try to be influencer gitu,
effortnya bukan cuma sekedar foto, Pak. Ya. Effortnya harus ketemu orang. Gak cuma sekedar minta liquid jadi 100 mili Ya juga, iya. Pak. Tapi maksud gue, ya itu sih. Ya gue lihatnya seperti itu. Jadi gak pernah segampang gitu. Karena gue yakin achievement semua teman-teman kita yang pada sukses sekarang gak pernah segampang itu. Iya. Kerja keras dan keringat sampai Wah ya. gila, itu sih kalau ngomongin lu bilang mau meteran, mau lu ngomongin dari sisi apa sih? Misalnya gitu. Dari sisi A, lo mau jual ceban lebih murah. Come on lah. Lo mau ngomongin dari sisi B, oh gue buka baju lebih besar gitu. Oh come on. Enggak pak gitu, enggak itu gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi kalau gue boleh tanya sama lo, Boleh. siapa influencer yang menurut lo bener-bener keringat sampai bool sampai akhir dan tetap konsisten untuk memberikan sesuatu energinya untuk vape ini? Oke. Gue Anjing dia aja bingung, berarti gak ada nih. bukan, gue lihat teman-teman yang semeteran sama gue, mereka doing what they do gitu ya. They still doing what they do gitu. Tapi they still giving up knowledge. Teman-teman yang biasa ngejuri sama gue. Gue bisa sebut kayak DJ Ferdi. Gue bisa sebut kayak Kevin Sumargo gitu. Ini orang-orang yang menurut gue, ya mereka punya part lain yang dia kerjakan tentunya. Tapi di saat gue terus terang salut sama mereka, di saat ada orang nanya men gitu, they willing to ask like every damn details gitu, kayak gue jelasin gini loh caranya biar begini loh biar begitu, abis begitu nanti lo coba bikin begini gitu, ngerti gak sih? Sehingga gue jadi kayak terinfluence juga sama mereka, kayak ngelihat anjir ya, they always do that, dan gue makin kayak ngeburu diri gue, I have to do better gitu loh, ngerti gak sih? Mereka justru menginfluence lo ya? Ya karena gue lihat itu, ya maksud gue kita saling menginfluence lah. Karena gue ngelihat, maksudnya karena kita sering ketemu, terus tiba-tiba ini ngomongin dari scope yang gue tahu banget ya, misalnya gitu cloud chasing lah gitu. Kita tahu banget cloud chasing zaman dulu di saat semua orang jadi trigger kayak apa. Dan cloud chasing jatuh. Terus tiba-tiba punya pemikiran kayak gimana ya caranya cloud chasing biar naik gitu. Terus gue gak ngomong sama mereka sih, ini inisiatif gue. You know what I do? Gitu. Tebak. Gue kasih tahu cara mereka untuk ngeblow ke semua orang yang gue ketemu dan pengen belajar cloud chasing. Biar apa? Biar juaranya gak selalu mereka. Bener gak? Di saat udah makin banyak juara dari kota-kota lain, battle-nya seru gak? Dan rame kan? karena masing-masing bawa pendukung. Itu dia, dan semua juga punya guts-nya. Jadi maksudnya kayak do the best they can gitu loh. Itu loh yang akhirnya jadi kayak, dan gue bilang sama mereka gitu, gue bilang gue pengen bikin begini, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya jadi seru gitu. Iya. They influence me to do that gitu. Yuk let's figure it out somehow gitu loh. Ya. Ada nggak sih komunitas cloud chasing yang sampai sekarang tetap survive walaupun nggak ada event? Ada Indonesia Cloud Chaser. Apa yang mereka lakukan selama ini? Sebetulnya kita cuman kayak, kalau gue perhatiin ya sebetulnya cuma tempat ngobrol sih. Ya walaupun eventnya banyak online dan segala macam, tapi banyak ada orang ya online cloud chasing ya? Ada. KOC bikin. Boleh ya kita gue sebut namanya KOC. Ya, King of Cloud. Bukan maksud gue King of Cloud bikin gitu. Karena kan udah berapa tahun ya? Udah 1, 2, 3. Mau 3 tahun ketiga. Nah, tahun ketiga ini pengen bikin online gitu. Oke. Kan kondisinya pandemi juga gitu. Di Surabaya? Tapi online ya? Enggak, online. Oh jadi tiap di online. Oke. Online. Nah, itu lo juri juga kan ya? Cara ngejurinya juga nonton lewat begitu. Tapi kita lagi pengen bikin gimana caranya biar bagus banget gitu. Iya, soalnya kan masing-masing mereka di rumah juga belum tentu sama pencahayaan ya. Setuju, itu dia. Benar, itu emang yang paling penting, pencahayaan. Nah, gue juga ngelihat banyak sekali, ini mungkin akan balik lagi ke topiknya ya, bahwa kemudian yang sangat gue nggak tahu ini apakah rawan atau tidak. Tahun 2019 itu luar biasa banget lonjakannya, vapers tuh meledak banyak banget. Community juga menggelembung gitu ya. Vape store juga kemudian bisa menikmati traffic yang cukup luar biasa. Event juga sangat rame gitu kan ya. Di saat yang bersamaan, gue selalu menganggap bahwa ada sebuah timeline yang mereka skip. Ya kan?
kita kan pernah memulai timeline dari tahun 2013 yang journey-nya kerasa. Setuju. Dari device yang bergerak sampai ke arah yang jauh lebih expert. Betul. Bedanya di tahun 2018-2019 journey-nya berbeda nih Pak. Oke. Device-nya bergerak ke jauh yang lebih simple. Oke. Beda nih ya. Oke. Kita ngalamin kan dari effort, dari vision spinner, makin, gitu kan, malah makin naik kan, ribet. sampai ke velocity. Betul. Anggaplah tsunami, Ya. ya kan, bergerak terus naik ke tingkat yang lebih advance. Oke. Bedanya di 2019, semua Balik ke yang dibikin lebih lebih mudah, Oke. sehingga muncullah vapers instan. Setuju. Di saat yang bersamaan, influencer tidak menyadari pergerakan keinstanan ini yang kemudian harus diedukasi. Setuju. Inilah akhirnya begitu pandemi, selesai Invex, kita ngeliat Invex dengan luar Dengan biasa, luar biasa aja gitu ya, ya. banget gitu Setuju. kan ya. Rame banget, antrian Odrips kayak gimana gilanya gitu loh. Udah kayak Ya kan? ular. Gue ngeliat antrian Burjo KSB aja, anjing ini banyak banget. Begitu lihat antrian, anjing banyak lagi. Ini lebih horor gitu. Iya. Ya kan, Ya. kita bisa melihat antusiasme yang sangat luar Luar biasa, biasa, tapi setuju. ternyata nilai antusiasmenya terbilang kopong. Oke. Sebetulnya gini, gue nggak pernah bilang kopong. Oke. Kita tahu lah Pots bisa kasih lo apa sih. Nah, itu Kita dia. tahu lah Ayo bisa kasih lo apa sih. Betul. Tapi maksud gue gini, di saat, jadi gini loh. Kita kan emang butuh vapers baru ya. Ya. Gitu. Kita nggak bisa pungkiri. Kita emang butuh vapers baru dan kita senang dengan adanya vapers baru. Betul. Di Artinya saat- makin banyak orang dapat solusi Betul, itu dia. Makin banyak yang ngeh, makin banyak yang tahu, makin banyak yang paham gitu. Begitu mereka makin paham, percaya deh sama gue, lo bakalan upgrade. Masalahnya kan sampai ke fase paham itu akan sulit ketika semua informasi untuk memahaminya Ya. justru semakin kecil. Setuju. Tapi kan maksud gue, makanya kita lagi bebenah nih. Iya gak? Gitu maksud gue. Kita Makanya lagi, itu kemarin ada pembicaraan kita bertiga ya. Iya. Makanya kan kita lagi bebenah nih gitu ya kan. Gimana caranya biar pemahaman ini jadi lebih gampang diserap. Understandingnya ya. Ya dalam artian beneran ada orang yang bisa ngasih kayak user experience-nya sebagai iya ya gitu. Everything. I mean like dari gestur, pelayanan. Ngerti gak sih lah apa orang ngerasain kayak oh begini ternyata vape scene nih gitu loh. Harus hustle. Harus hustle, bener. Nah Betul. itu yang menurut gua, maksud gua itu gini loh Pak. Ketika kemudian industrinya tidak provide untuk hustle, gimana caranya kita bisa create influencer atau vapers yang hustle? Sebetulnya kalau lo adalah influencer, lo pasti bisa menginfluence people untuk hustle. Nah itu yang menurut gua kemarin itu tidak terjadi sebenarnya. Karena apa? Karena mereka juga udah terlalu sibuk dengan banyaknya produk yang masuk. Gitu. Tapi ini Suadidis, Itu dia. Nah. Jadi kan influencer kan mau nggak mau mereview, mengoprek barang yang masuk. Ya. Bener nggak? Nah. Barang yang masuk semuanya serba menawarkan kemudahan. Setuju. Kemudahan yang cepat rusak pula Setuju, gitu. Itu setuju. yang menyebalkan gitu. Mike aja Druga Fox aja bang rusak gitu. Tetap. Enggak, maksud gue sangat sedihnya adalah kesedihan dibalik kesuksesan sebenarnya. Jadi gini, 2019 harus gue akui bahwa gila ya, jualan gampang banget ya, kayaknya kok mengerikan banget. Tapi gue punya sedikit kekhawatiran yang akhirnya ternyata terbukti bahwa ini melahirkan banyak vapers yang tidak merasakan journey yang pernah kita rasakan. Setuju. Yang kita nggak pernah nyangka ternyata di 2020 ujian terberatnya. Ya. Selesai infeksi kita kemudian merasakan pestanya yang luar biasa. Gak hitungan minggu. Habis itu paceklik gak berhenti-berhenti. Maksud gue kan gak make sense kesana gitu. Ada yang salah berarti yang pernah kita build gitu loh. Semuanya serba instan, semuanya serba mudah. Setuju. Muncullah influencer yang kemudian sangat anomali. Yang tidak punya konten edukasi satupun. Tapi kemudian naik yang sangat luar biasa besar, ya kita gak usah sebut namanya Rizky Rutonga ya. I love you Tonga. Emang dia bergerak bukan berada di jalur yang kemudian dia emang ngerasa ya kalau gue ngelakuin itu ya emang bukan jalur gue. Betul. Gak salah. Gak salah. Tapi di saat yang bersamaan
industrinya sebenarnya tidak lagi mendukung bahwa ya ini terlalu bersamaan, tiba-tiba semua yang lagi populer yang tidak edukatif, barang-barangnya juga serba penuh kemudahan gitu. Setuju. Semuanya disodorin serba kemudahan, ah. dari pots IO yang bener-bener pot mods, yang Setuju. bener-bener cuman ya elah tengah ganti Iya, selesai gitu kan ya. Heeh. Tapi ternyata si importir, si distributor juga kehilangan jejak untuk atau kehilangan pipeline-nya untuk kemudian bisa mensuplai secara terus-menerus. Ya. Di saat yang bersamaan juga influencernya lagi dibebani oleh seberbagai macam kerjaan Setuju. yang tidak mendukung vaporsnya untuk hustle. Setuju. Ini mengerikan menurut gue. Iya. Sehingga ketika going down, Itu juga yang downnya hard. going downnya hard. Karena gak ada yang nopang. Dan satu sih Opa yang pengen gue sorotin ya. Selain elu, Faruk dan Dupe, gak ada yang bikin apa-apa lagi. Mungkin mereka pengen bikin sesuatu tapi mereka Enggak Opa. Fair aja lah kita. Gue tetap pengen belain lo gitu. Jangan gak masih terlalu positif gitu ya. Justru menurut gue, lo harusnya buang pemikiran positif lo. Saatnya lo jewer-jewerin. Iya. Tapi gue bakalan jewerin sih. Maksud gue gini. Kalau emang lo udah pernah bikin apa yang mesti jadi bikin saat ini. Saatnya lo kasih tahu sama mereka bahwa lo udah pernah bikin. Iya. Kalau emang lo udah punya ratusan. Bahkan mungkin. Atau bahkan kenapa sih susahnya untuk di-refresh kembali bikin hal yang Itu baru dia. dengan Cerita yang sama. atau dengan kemasan yang setting lebih beda, beda, ya. dengan kondisi sekarang gitu loh. Setuju. Karena apa? Karena di situ sih fungsinya. Karena akan selalu banyak orang baru, akan selalu banyak orang Itu yang dia. nanya, akan selalu mungkin kalau gua sama Dupe bilang gila pertanyaannya itu kadang-kadang kan ajaib kayak gitu. Tapi maksud gue ya kita itu emang mesti jawab. Kalau daripada mereka dengar dari orang lain dan mereka percaya dan tiba-tiba salah, Betul. mendingan kita kasih tahuin. Ya gue nggak tahu sih, mungkin one day kita bakalan bikin kayak kita bakalan bikin kayak vaping 101 gitu. Dalam artian semua orang boleh baca, boleh tahu, boleh. Gue sih ke arah sana sih, karena apa? Mungkin biar knowledge ini itu bisa selalu Diserap terus ya. dalam artian bisa selalu di-upgrade, bisa selalu di-share gitu loh. Ya. Jadi semua orang baru begitu pengen tahu, mereka kayak zaman dulu kita juga pernah kok dapat vaping 101, pernah gak sih? Ya. Pernah kan gitu, kayak dari beberapa website they create like this is vaping gitu, this is RDA, this is RBA, this is mods, this is like mechanical mods gitu loh. This is like electrical mods Ada gitu. indonesiavapor.com juga tuh Iya, ya, forumnya. iya benar, kayak Indovapor zaman dulu kan gitu. Nah itu kan tempat kita pengen tahu knowledge lah. Di Facebook banyak banget grup yang emang gue lihat gitu loh. Tapi maksud gue grup itu, jadi gini loh sebetulnya. Nih ya gue pengen ngomong nih. Ini gue bakalan ngomong dan gue bakalan ngomongin lagi. Kalau lo anak lama doing nothing, ya berhenti aja nge-vape. Sorry nih gue ngomong gini. Anak lama doing nothing berhenti aja nge-vape. Iya, karena apa? Kalau lo anak lama minta lo dilihat sebagai senior, ya, gue ngomong fair nih. Kalau lo anak lama minta dilihat sebagai senior, ya, tapi lo nggak ngapa-ngapain, berhenti aja nge-vape. Gak ada yang bakalan nganggap lo senior. Siapa itu kayak gitu tuh? Banyak. Cuman maksud gue it is what it is. Karena gini, kalau lo anak Ya lama, apa-apa sebutin kalau- nama di sini nggak, boleh. nggak, Orang nggak. sebutin brand aja boleh. Nggak. Kalau Tadi lu nyebutin KOC mau. Bila sebutin nama nggak mau. Kalau anak lama ya nggak bisa ngemong anak baru dan ngerasa kayak pertanyaannya itu masih terlalu cupu untuk lo jawab gitu. Lo nggak pantas jadi anak lama. Iya. Karena lu sebetulnya beban kita tuh sebagai anak lama makin berat kali gitu. Iya. Kita tuh mesti ngemong semua orang yang nanya sama kita gitu, walaupun itu kadang-kadang silly, walaupun itu kadang-kadang outrageous gitu Kadang-kadang loh. tahun segini masih nanya gini nih. Iya, Ya, itu yakin loh. Ini kan pertanyaan kayak 6 tahun lalu misalnya gitu. Tapi ini what it is gitu. Karena emang banyak gelombang baru gitu. Pasti. Dan gue kenapa ngomong begini? Karena gue pengen, gue butuh bantuan teman-teman gue anak lama untuk melakukan part mereka. Iya dong. Karena apa? Karena kita butuh gitu loh. Ini bukan masalah apa yang lo punya, apa yang lo pakai, apa sekeren apa. Enggak gitu. Ini masalah gimana caranya lo bisa ngebantuin orang untuk jadi better gitu. Itu yang penting sebenarnya.
solusinya bukan cuma sekedar di device-nya, tapi di community-nya. Setuju. Ya. Jadi kalau kayak Faruk bilang, kalau lu nongkrong doang gitu, mahaha, mahihi, nggak give it back to community buat apaan gitu. Gue dulu selalu bilang anak muda yang berkumpul bersama harus punya guna. Betul. Itu buat gue the most important things yang harusnya dibangun di vape scene di Indonesia. Setuju. Kalau lo udah ngumpul bareng, kebayang nggak lo tidak ada istilah smoking meat di komunitas rokok. Padahal yang ada tuh cuman pasti ngumpul. Ya, kebetulan pada barang rokok gitu ya. Bukan smoke meat, bukan. Ya nggak ada, smoke meat tuh smoking meat nggak ada. Vape meat ada. Smoke meat tuh nggak ada gitu loh. Tapi berarti ada value sharing. Setuju, itu yang paling penting. Ada value sharing. Dan gue salut sama beberapa teman-teman Facebook yang still doing that gitu. Ya, walaupun dengan cara mereka ya. Itu gila banget. Itu gila banget. Gue sampai bilang mereka try to mengkaji sesuatu dan mereka sharing gitu. Mereka mengkaji. Jembil ngomongin baterai aja gila banget. Jembil ngomongin baterai dan beberapa teman-teman lah gitu. Banyak bukan cuma Jembil. Dan gue lihat itu luar biasa banget. Ya. Makin banyak orang kayak gitu, makin banyak orang ngerti. Nah, yang menyedihkan kan sebenarnya yang kita sebut dari tadi itu atau mungkin influencer. Yang kepikiran sama kita justru mungkin yang tidak making money di sini. Setuju. Karena itu dia yang gue bilang. Tapi banyak kan yang making money lupa. Karena ya itu yang gue bilang. Maksud gue gini, di saat lo sadar bahwa duit yang lo punya itu means nothing, ya. Karena kita juga gak lihat duit lo. Coba deh dirubah pola pikirnya. Duitnya, kalau masalah duit lo, it's gonna be duit lo kok. Sooner or later. Atau sekarang atau nanti. Atau emang udah punya gitu kan gak sih? Ya itu bakalan jadi punya lo. Gak akan ada yang ngotak-atik itu. Gak akan ada yang ngiri. Gak akan ada yang, ngerti gak sih? Not even envy gitu. Ya. Coba deh do something gitu. Gimana caranya biar jadi lebih gede. Karena gak ada yang envy bro, serius. This ecosystem gak ada yang envy. Karena kita start sama-sama dan kata-katanya cuma satu, support. Nah, menyikapi bahwa kemudian sebenarnya gini, influencer kan juga banyak sekali digerakkan oleh brand. Ya. Digerakkan oleh brand, di maintenance oleh brand gitu loh. Akhirnya kemudian jadi toolsnya brand dibandingkan sebagai fungsinya mereka as influencer. Nah ini yang juga gimana caranya supaya kemudian mereka bisa melepas diri? Sebetulnya nggak usah ngelepas diri. Lo jadi dua orang aja. Lo sebagai lo, yang which is dipakai di brand lo. Jadi nggak perlu berubah gitu di saat lo masuk ke brand. Bener nggak? Ya. Kan banyak yang berubah. Oh, gue sekarang udah jadi, you know what? I'm riding this man. You, motoran, nggak main. Lo ngerti nggak? Banyak kan yang begitu. Lo kita kan jadi ngeliatnya begini, bro. Lo yakin mau begitu? Emang sejak kapan sih kita nanya lo dulu naik motor, lo dulu jalan kaki, gue gak nanya kok. Terus tiba-tiba lo naik motor atau lo naik mobil sekarang jadi kesannya gue mesti nanya dan lo ngerasa kayak lo spesial. Berarti kan ada yang salah sama cara lo. Itu lo maksud gue. Itu yang gue bilang, humble itu obatnya gitu loh Pak. Ngerti gak? Kalau lo humble, lo bakalan tahu lo mesti ngapain. Karena lo gak colluded sama lo mesti jadi apa gitu loh. Iya gak? Iya, tapi ini yang menyedihkan ya. Vape itu yang selama ini kita sadari sebagai produk bener-bener solusi sih, solusi ekonomi juga jadi. Iya. Gara-gara jadi solusi ekonomi yang mudah, banyak yang gede, tapi kepalanya doang. Ya, nah ya setuju. Their heart not big enough gitu loh untuk menampung semuanya akhirnya. Itu gue gak bilang. Dia It happens kan? Serius, itu happens tapi pilihannya cuma satu. Satu apa dua ya? Mungkin dua kali. Kalau nggak kejedot, ya kejedot. Karena gini, begitu lo kejedot, lo bakalan ngerasain bahwa your head wasn't that big. Karena lo masih kejedot. Dan lo kejedot, begitu lo kejedot, jedek gitu. Lo rada puyeng. Terus tiba-tiba lo pengen nyemplung di jurang, tiba-tiba teman-teman lo pada bilang gini, lo gak usah ke situ, sini. Ditarik gitu. Padahal lo lagi puyeng gitu. Begitu lo sadar lo udah balik di posisi lo. Itu vape. Bener gak? Correct me if I'm wrong lagi nih. Gitu. That's the value of vape. Friendship.
Bener gak sih? Iya. Iya kan? Akhirnya lu mesti kejedot. Pasti lo kejedot. Lo mesti ngerasain puyengnya. Begitu lo ngerasain puyeng, ternyata gue tuh berubah ya. Bener gak sih? Ternyata gue tuh berubah loh. Gitu semenjak gue jadi begini, gue tuh changes. Cuman dia nggak sadar. Dia gak sadar. Kesadarnya ketika baru kejedot. Iya, dan kalau misalnya dia kejedot, emang temennya ninggalin dia? Tidak, temennya tetap stay di situ dan bilang sini sama gue. Ini kira-kira siapa yang harus kita jedotin ya? Tapi maksud gue, it is what it is lah. Gue bilang, karena meteran orang kan beda-beda ya. Iya gak sih? Gitu. Ada orang yang emang gimana, ada yang gimana. Tapi itu humanis banget sih kalau kudu kejedot untuk gitu. Sehingga lo baru ngerasa, oh ternyata gue begini ya. Oh maaf deh. Ternyata gue selama ini tuh doing the wrong thing. Dan lu being the good things. Dan lu jadi good. For goods. Ya oke, ini Gila nih ngobrol jadi lebar banget nih. ya tapi Gila. kita nih seperti disadarkan kembali bahwa ada nilai-nilai murni. Setuju. Pure-nya tuh ada loh di Ada banget dan masih dipegang. Ya, nilai-nilai murninya ini yang sebenarnya tetap harus kita jagain. Setuju. Dan mungkin influencer yang kemudian lupa sama nilai-nilai murni itu yang kemudian akhirnya juga jadi tidak sadar bahwa gue sebenarnya harus tetap hustle nih supaya teman-teman vapers hustle juga. Setuju. Gitu kan? Iya, benar banget. Harusnya begitu ya. Iya. Nah, kita harus cukup respect ya bahwa kemudian Opa, Faruk dan Dupe itu tetap hustle dengan terima sekentir. Aduh, itu. Wah, bro, kita dapat kesempatan buat promo nih. Masih raw. Masih raw banget. Gue kadang-kadang ngasih input gitu supaya shape-nya lebih betul. mantap Biar lagi ya. bagus. Biar shape-nya lebih mantap lagi. Karena menurut gue, benar kata Dupa, ini adalah platform yang paling mudah dinikmati dengan kuota terbatas buat kalian-kalian para fakir kuota ya. Fakir kuota itu bisa dilihat dari liquidnya 100 mili sebenarnya. Jadi kalau lo pengen tetesan dari 100 mililiter, lo masih fakir kuota berarti. Bukan. Kalau gue bakalan ngomong ini, iya gak apa-apa gue fakir kuota, tapi gue gak fakir selera. Iya gak? Kalau lo masih pengen yang liquidnya 100 mili, lo masih fakir kuota berarti. Makanya bikinnya Spotify atau podcast gitu kan, ada Spotify. Tapi gini, ini sebuah kick off yang sangat baik bahwa kemudian orang-orang lama yang sudah mengalami hustle yang luar biasa tetap keep trying, tetap mencoba terus untuk kemudian memberikan contoh atau memberikan value-value bahwa hustle itu penting. Gitu, bahwa dari sisi vaporista, dari sisi distributor, dari sisi mencari rasa. Setuju. Gitu ya. Iya. Itu adalah sebuah hal yang penting gitu. Biar gimana pun juga, karena itu yang bikin ini akhirnya akan menjadi survive gitu loh. Baik dari sisi industri atau dari bagian part untuk saving people's life-nya. Ya pasti. Gitu. Kalau enggak, karena menurut gue semua orang berhak loh mendapatkan solusi ini. Oh banget. Semua orang berhak. Banget. Dan gue rasa orang-orang yang kita pantas berhak dan mendapatkan ini adalah orang-orang yang memang hustle juga. Setuju. Gitu ya. Karena kan pencariannya juga gak gampang. Bener gak sih? Ya ini seperti seorang vapers itu seperti kisah para nabi loh. Ya iya kan, ada fase transendensal dan fase imanensi kan. Gitu kan ya. Ketika dia meyakini sesuatu, dia mencari gitu kan ya. Kemudian turunlah hidayahnya. Kan beneran begitu kan ya. Semua nabi mengalami itu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, gitu ya, Nabi Isa, semuanya kan harus melakukan pencariannya dulu. Siapakah Tuhan gitu kan ya. Atau kalau misalnya di vape, gue perlu solusi nih, gue udah gak mungkin lagi. Apa ya yang cocok ya? Harus nyari dulu kan. Hustle-nya harus ada. Gitu. Karena kalau lo dikasih kemudahan, ya itu adalah kemudahan memang. Dan lo tiba-tiba bisa berhenti ngerokok, ya itu bodos lo. Tapi gue gak yakin segampang itu. Kalau lo gak hustle. Karena hasilnya aja kita ngomongin yang paling gampang gini. Di saat lo ngerokok, ya, terus lo pengen berhenti dari vape, lo pakai pods misalnya gitu. Lo tahu gak kira-kira lo mesti pakai liquid apa untuk bisa paling gampang lo ngurangin rokok misalnya gitu. Itu hasil. Kalau lo misalnya mentol, rokoknya pengennya buah dingin.
Emang dia tahu buah dingin. Kalau lo doyannya kopi, nggak mungkin pakai buah dingin, pasti pakai kopi atau yang creamy kan gitu. Itu kan hasil. Apa lo nemuin cocok. Begitu lo cocok lo pakai. Begitu lo pakai lo udah mulai. Oh iya ternyata begini. Gue udah mulai berhenti. Kalau lo sukses seperti itu lo lepas. Gue udah berhenti. Kalau tiba-tiba lo pengen lebih dalam, kayaknya rasanya masih kurang begini nih. Apalagi kan gitu. Iya. Itu dia. Di situ posisinya akhirnya ada nanti cobain tiba-tiba dari pots ke IO, dari IO tiba-tiba pakai mod, abis itu cobain pakai tank biasa, bener gak? Coil pabrikan, abis itu lo pakai RBA, pakai RDA dan segala macam gitu. Sampai lo start kelilit sendiri dan segala macam. Atau mungkin yang paling gampang beli pre-build, ya kan? Ya kan gitu. Iya. Ya, Ini adalah perbincangan yang menarik ya, bahwa ternyata bisa jadi kemudian setelah dia jadi vapers bisa jadi influencer juga. Dengan menelurkan, buat gue influencer bukan berarti harus followersnya banyak. Betul. Tapi ketika dia sanggup menelurkan hasilnya dia. Betul. Value the people-nya juga gitu loh. Value dari masalah bahwa this is the good things-nya gitu. Itu yang kemudian menurut gue juga dia berhak jadi seorang influencer benar. Karena dia memberikan sesuatu yang people can relate gitu. Ya. Oke, Opa, mungkin ada hal yang pengen lo tambahin buat teman-teman influencer di Indonesia ya, terutama buat yang bisa jadi dalam benak lo, nih anak udah lupa nih, nanti suatu saat akan gue jewer. Kalau gue bilangnya gini, yuk pegangan tangan lagi gitu loh. Coba deh perhatiin, waktu awal-awal kayak apa sih? Gue gak nanya lo sekarang masih udah luar biasa banget. Coba lo ingetin waktu awal-awal. Banyak banget orang yang butuh lo di saat kondisi kayak gini, di saat lo masih awal-awal. That kind of spirit gitu loh. Kalau gue ngidupin itu setiap hari. Jadi kalau tanya spirit gue masih kayak gimana? Masih kayak di awal. Karena gue ngerasa ya emang begitu supposed to be. Itu juga yang bikin lo untuk bisa berkreasi lebih jauh ke depannya. Lebih kreatif. Lebih ngeri sih maksudnya. Kalau lo jadi diri lo yang sekarang, yang terikat oleh pemikiran A, B, C, D, lo akan jadi itu. Lo bukan lo yang dulu lagi. Lo yang dulu tuh yang sangat, wah gitu. Wah begini nih, bikin begini, lucu. Ini, gas, jadi. Bikin ini, gas jadi. Gitu. Ngerti gak sih? Lo jadi terpacu untuk melakukan sesuatu. Itu sih. Oke. Itu ya, buat teman-teman ya. Stay humble, good people. Serious, good vapers. Ini yang kurang dari sesi kita ini adalah tidak ada satu nama pun yang kita sebutkan ya, kecuali Dupe dan Faruk. Karena menurut gue paling pantas ngomong mereka berdua sih, karena mereka berdua banyak berpengaruh di kehidupan gue. Betul sekali. Sama satu lagi gue sebutin, Anthony. Omku, I love you Omku, terima kasih udah nonton. Wah, Omku juga suka ngajak gue ke luar kota tuh. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi sebuah bahan kajian wacana yang menarik buat teman-teman influencer dan buat teman-teman brand mungkin yang pengen create influencer. Setuju. Ya, bahwa selalu ada value hustle. Ya. Value bahwa vape itu selalu about the people, about good things. Setuju. Gitu ya. Kalau mau ngomongin versi dari Opa DK. Ya. Yang jelas intinya gue berharap bahwa vape sebagai sebuah produk solusi itu akan selalu kemudian diperjuangkan sebagai produk solusi. Setuju. Itu yang paling penting ya. Ya. Dan mudah-mudahan semua ujian kita di tahun 2020 ini bisa kita lewatin bareng-bareng dengan selamat. Ya. Pegangan tangan, pasti selamat, percaya sama gue. Pegangan tangan. Ya. Silahkan buat kalian yang doyannya bunuh-bunuhan harga, mungkin bukan saatnya, mungkin kalian bisa jualan karpet atau vacuum cleaner gitu ya. Please. Mainnya kurang jauh tuh dari itu, kalau masih deg-degan. Pegangan tangan bro, itu obatnya asli. Ya. Ini bisa jadi mudah-mudahan sebuah konten yang bisa menginspire kita semua. Amin. Dan ingat satu hal, bahwa kalau emang kita percaya bahwa ini adalah sebuah produk solusi, seharusnya emang kita selalu tidak pernah menyerah untuk memberikan solusi buat banyak orang yang membutuhkan solusi ini. Gue yakin bahwa vape itu hak banyak orang di Indonesia yang kebetulan kalau lo nggak tahu ya, 220.000 orang meninggal tiap tahunnya. Dan kebayang nggak lo kalau kita bisa menyelamatkan 220 kepala keluarga atau 220.000 keluarga untuk tetap bisa bersama dan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jadi percaya itu ya, bahwa kita punya kualitas hidup yang lebih baik.
dan mudah-mudahan vape benar-benar bisa menjadi solusi Ya. dan solusi buat kalian semua juga. Jangan Amin. pernah bosan untuk berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.